Matahari bersinar cerah di desa Sukaasih, sebuah desa kecil yang dikelilingi perbukitan hijau dan sawah yang terbentang luas. Hari itu seharusnya menjadi hari paling bahagia bagi Arini, seorang gadis cantik yang dikenal pendiam namun penuh kelembutan. Ia akan menikah dengan kekasihnya, Bayu, seorang pria yang telah dikenalnya sejak kecil. Persiapan pernikahan sudah matang, para tetangga dan sanak saudara sudah berkumpul di rumah keluarga Arini. Musik gamelan mengalun lembut, sementara wangi bunga melati yang dijadikan hiasan memenuhi udara. Namun, kebahagiaan itu berubah menjadi mimpi buruk ketika Arini tiba-tiba menghilang tanpa jejak beberapa jam sebelum akad nikah dimulai. Menghilang tanpa jejak, semua orang panik. Keluarga Arini mencari ke seluruh rumah, berpikir bahwa ia mungkin bersembunyi karena gugup. Tapi tidak ada tanda-tanda kepergiannya. Gaun pengantinnya masih tergantung di kamar, dan semua barang pribadinya tetap di tempatnya. Bahkan sandal yang tadi dipakainya masih ada di dekat pintu. Bayu dan keluarganya segera mengerahkan warga untuk mencari Arini di sekitar desa, ladang, dan hutan kecil di pinggiran desa. Namun, hingga malam tiba, Arini tetap tidak ditemukan. Polisi pun akhirnya dilibatkan dalam pencarian. Mereka menanyai semua orang yang terakhir kali melihat Arini, tetapi tidak ada yang tahu pasti kemana dia pergi. Isu dan spekulasi mulai menyebar di antara warga. Ada yang mengatakan Arini diculik. Ada pula yang percaya ia sengaja kabur karena tak ingin menikah. Namun ada juga yang berbisik bahwa Arini mungkin dibawa oleh makhluk gaib. 10 tahun yang misterius waktu berlalu, pencarian dihentikan, dan akhirnya keluarga Arini menerima kenyataan pahit bahwa ia mungkin telah tiada. Bayu yang awalnya terpukul perlahan belajar menerima kehilangan itu dan melanjutkan hidupnya. Namun, tepat 10 tahun setelah hari menghilangnya, kejadian aneh terjadi. Di suatu sore yang mendung, seorang warga desa melihat seorang wanita berdiri di jalan masuk desa, mengenakan kebaya putih yang sudah agak lusuh. Saat didekati, warga itu terkejut luar biasa. Itu adalah Arini. Ia tampak persis seperti 10 tahun lalu. Wajahnya tak berubah sedikit pun. Kulitnya tetap halus, dan rambut panjangnya masih seindah dulu. Namun, yang membuat semua orang merinding adalah ekspresinya. Ia tampak bingung, seolah-olah tak menyadari bahwa waktu telah berlalu begitu lama. Saat keluarga dan warga berbondong-bondong datang, Arini hanya bisa menatap mereka dengan wajah penuh kebingungan. "Kenapa semua orang melihatku seperti itu? Aku hanya pergi sebentar," katanya dengan suara pelan. Bayu, yang kini sudah menikah dengan orang lain, datang dengan perasaan tak menentu. Hatinya masih menyimpan perasaan pada Arini. Tetapi melihatnya kembali setelah 10 tahun adalah sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. "Arini, kau di mana saja selama ini?" tanyanya penuh harap. Namun, jawaban Arini membuat semua orang bergidik. "Aku tidak tahu. Aku hanya merasa berjalan sebentar dan kini aku sudah kembali ke rumah." "Di mana Arini selama ini?" Keluarga dan warga desa mencoba mengorek lebih dalam. Arini tetap bersikeras bahwa ia tidak menghilang selama 10 tahun. Ia mengaku terakhir kali mengingat dirinya berjalan keluar rumah karena mendengar seseorang memanggil namanya dari hutan kecil di pinggir desa. Setelah itu, ia merasa melangkah ke dalam kabut tipis dan tiba-tiba sudah kembali ke rumahnya, tanpa merasa bahwa waktu telah berlalu begitu lama. Dokter yang memeriksa Arini memastikan bahwa kondisinya sehat. Namun, hasil pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa usianya tidak menunjukkan tanda-tanda penuaan. Ia benar-benar masih seperti gadis berusia 22 tahun. Seolah-olah waktu berhenti baginya. Kakek-kakek tua di desa mulai berbisik tentang legenda lama, bahwa ada dunia lain di dalam hutan itu, tempat di mana waktu berjalan berbeda dari dunia manusia. Beberapa percaya Arini telah dibawa ke alam gaib, sementara yang lain menganggapnya hanya kehilangan ingatan akibat trauma. Kembali ke kehidupan yang berbeda, Arini berusaha menjalani hidupnya kembali, tetapi semuanya sudah berbeda. Orang tuanya sudah jauh lebih tua, teman-temannya sudah menikah dan punya anak, dan Bayu, pria yang seharusnya menjadi suaminya, kini telah berkeluarga dengan orang lain. Ia merasa asing di desanya sendiri. Seolah-olah ia hanyalah bayangan dari masa lalu
yang kembali ke dunia yang sudah tak lagi sama. Suatu malam, seorang wanita tua dari desa sebelah datang dan meminta bertemu dengan Arini. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Kau telah melihat sesuatu yang seharusnya tidak kau lihat. Kau harus kembali sebelum mereka datang mencarimu." Arini bingung dan takut. Namun dalam hatinya ia merasa bahwa ada sesuatu yang belum ia pahami tentang kejadian ini. Lalu, keesokan harinya, ia menghilang lagi. Kali ini untuk selamanya. Warga desa hanya bisa mengenang kisahnya, bertanya-tanya apakah Arini benar-benar sempat kembali, atau apakah ia hanyalah bayangan yang muncul sebentar sebelum kembali ke dunia yang seharusnya menjadi tempatnya. Hingga kini, di malam-malam tertentu saat kabut turun di desa Sukaasih, beberapa orang bersumpah bahwa mereka masih melihat sosok Arini berjalan di pinggir hutan, mengenakan kebaya putih lusuh, seolah mencari sesuatu yang belum selesai.